Assalamualaikum sahabat laundry pesantren. Video kali ini kita akan membahas tentang 4 model pengelolaan laundry santri dalam sebuah pesantren. Kenapa kami buat 4 model itu? 4 model ini sebetulnya pengalaman kami dalam berkunjung ke pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Maka dalam perjalanannya kami menyimpulkan ada 4 model pengelolaan laundry santri dalam sebuah pesantren. Modelnya seperti apa saja nanti kita akan bahas. Model yang pertama adalah santri mencuci pakaiannya sendiri. Nah, biasanya pesantren modelnya seperti ini adalah pesantren tradisional atau semi tradisional, di mana indikator kemandirian itu masih melekat dalam pesantren ini. Kenapa? Karena santri harus mencuci sendiri. Karena indikator kemandirian itu salah satu diantaranya adalah santri bisa mencuci pakaiannya sendiri. Oleh karenanya pesantren yang seperti ini dia tidak mempunyai sistem laundry dan kemudian santri yang mencuci pakaiannya sendiri. Sisi positifnya mungkin dari sisi kemandirian, tapi sisi yang kurang baiknya adalah di situ masih terkendala tentang kerapihan asrama yang nantinya terkesan kumuh karena santri akan menjemur pakaiannya di mana saja. Terus kemudian listrik dan air juga tidak akan terkontrol karena mungkin santri semaunya mereka kapan mereka nyuci dan lain sebagainya. Yang ketiga, waktu santri juga akan terhambat atau terkendala. Kenapa? Karena mereka harus membagi waktunya kapan mereka belajar, kapan mereka mencuci, kapan mereka melakukan aktivitas yang kemudian aktivitasnya terlalu padat. Itu yang menjadikan kendala ketika santri dibebaskan untuk mencuci pakaiannya sendiri. Model yang kedua adalah model pencucian di rumah warga sekitar. Nah, biasanya pesantren yang melakukan aktivitas laundrynya seperti ini adalah pesantren yang posisinya berada di tengah-tengah warga masyarakat. Artinya untuk membangun silaturahim pesantren dengan warga sekitar, maka dilakukanlah kerjasama polanya, yaitu dengan melibatkan mereka untuk mengambil pakaian santri dan dicucikan di rumahnya masing-masing. Sisi positifnya adalah mereka membangun ikatan silaturahim dengan warga sekitar. Tapi hal yang kurang baiknya adalah biasanya akan terkendala dari sisi regulasi. Dari santri kemana, terus kemudian serah terimanya seperti apa, terus kemudian kembalinya bagaimana. Nah, ini yang menjadi kendala, gitu kan. Yang kedua, akan terkendala juga dari sisi standarisasi. Kenapa? Karena biasanya dari satu rumah ibu cuci dengan rumah ibu cuci lainnya, ini standarnya akan berbeda-beda, baik dari standar pencuciannya, dari standar penggunaan chemical alat bantunya, dan kemudian packingnya pun akan beda-beda. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya santri akan memilih, wah lebih baik ke ibu ini deh karena memang ibu ini lebih bersih. Oh, saya mau ke ibu ini deh. Akhirnya santri akan pilih-pilih. Yang ketiga yang menjadi kendala adalah nanti alur handling komplainnya yang gak jelas. Karena biasanya yang menjadi tumpuan sasaran adalah wali asrama atau ustadz-ustadzahnya yang ada di asrama. Ketika wali santrinya komplain, mereka akan komplain ke wali asrama. Padahal wali asrama tidak tahu pencuciannya seperti apa, terus kemudian juga hilangnya di mana. Dan ini yang kemudian menjadi ketumpuan dari komplain-komplain wali santri kepada pesantren, baik itu pihak pesantren yang langsung menangani atau wali asrama yang kemudian biasanya yang sering interaksi dengan orang tua murid. Baik, model yang ketiga adalah laundry konvensional. Nah, pesantren yang biasanya posisinya sudah ada di perkotaan, yang samping kiri kanannya sudah terdapat banyak laundry. Dan biasanya mereka ketika sudah memutuskan untuk fokus pada core pembelajarannya dan kemudian tidak mau hal yang ribet dan cari yang praktis saja, mereka akan menyerahkan urusan cuci-mencucinya ke laundry sekitar. Nah, ini menjadi alternatif bagi pesantren-pesantren yang ada di perkotaan. Sisi positifnya mungkin lebih praktis, sisi positifnya mungkin mereka bisa lebih fokus pada core pembelajaran. Tapi sisi hal yang kurang baiknya
biasa harus menghitung cost laundry-nya. Cost laundry-nya kira-kira masuk nggak ya budgetnya ya. Kalau misalkan bulanan santrinya sekian, masuk nggak nih budgetnya? Karena biasanya costnya akan tinggi. Ya, yang kedua, pastikan bahwa vendor pengelolanya itu adalah vendor yang profesional, yang mungkin fasilitas layanannya bisa sehari atau 2 hari sudah selesai. Jangan sampai kemudian diserahkan kepada laundry yang kemudian proses pencuciannya sampai 3 hari. Kenapa? Karena kita tahu pakaian santri sendiri kan terbatas. Nah, itu yang kemudian harus dipastikan. Baik, sahabat sekalian, model yang keempat adalah model pengelolaan laundry pesantren yang sudah terintegrasi di dalam pesantren. Nah, model layanannya bisa dibuat 2 layanan. Ada layanan laundry reguler, ada layanan laundry service. Nah, biasanya pesantren yang seperti ini, pesantren yang sudah mulai ingin adanya sisi kemandirian untuk pengelolaan semua aktivitas dan semua pengerjaan yang bisa dilakukan oleh pesantren secara mandiri. Sisi positifnya adalah profitable. Yang pastinya ketika pesantren mengerjakan laundrynya sendiri, yang pasti marginnya sebetulnya akan besar untuk kembali lagi ke pesantren. Yang kedua, mudah bagi kita untuk melakukan quality control karena memang posisinya ada di dalam. Ketika kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai atau unprocedural, maka kita akan sesuaikan kembali dengan quality control yang baik. Yang ketiga, handling komplainnya akan lebih cepat. Kenapa? Karena posisi laundry ada di dalam. Ketika orang tua murid komplain, ketika santri komplain, itu akan cepat ditangani karena posisi laundrynya di dalam. Dan itu bisa dibuat secure area. Ketika santri komplain, itu dilokalisir di satu titik saja, sehingga persoalan santri kehilangan pakaian itu sudah tidak lagi sampai ke ketua yayasan, ke Pak Kiai, bahkan ke orang luar, karena memang sudah tertangani di dalam sistem laundry system yang sudah disediakan. Dan yang pastinya bahwa ketika pesantren sudah memiliki pengelolaan laundry system yang baik, ini juga menjadi sebuah brand untuk pesantren bahwa mereka sudah mempunyai sebuah unit laundry yang sudah terintegrasi dan sudah terstandarisasi, yang ini menjadi sebuah value bagi pesantren untuk bisa melakukan promosi bagi pesantrennya. Itulah 4 model pengelolaan laundry santri di dalam pesantren yang sudah kami kunjungi. Jadi ada 4 model. Yang pertama, santri mencuci pakaiannya sendiri. Yang kedua, santri cuciannya dicucikan oleh ibu-ibu laundry warga sekitar. Yang ketiga, pesantren melakukan kerjasama dengan laundry konvensional, terus kemudian pakaiannya diambil keluar dan dikerjakan di luar. Dan yang keempat, model pengelolaan laundry secara internal dan membuat laundry system di dalamnya yang sudah terintegrasi dengan layanan laundry reguler maupun layanan laundry service. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.